Selamat pagi, anak-anak yang Bapak sangat sayangi. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang alat indera dan cara merawatnya. Itu adalah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba tutup mata kalian sebentar. Nah, apa yang kalian lihat, yang kalian rasakan saat mata kalian tertutup? Apa? Nah, saat mata tertutup, kita tidak dapat melihat apa-apa karena cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam mata kita. Nah, dunia akan menjadi gelap dan kita tidak jadi lebih mengandalkan indera lain seperti pendengaran dan peraba untuk mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, tubuh kita dibekali dengan 5 alat indera yang sangat luar biasa. Mari kita kenali satu persatu ya. Yang pertama ada mata. Nah, mata sebagai indera penglihat. Yang kedua ada telinga. Telinga sebagai indera pendengar. Yang ketiga ada hidung. Hidung sebagai indera pembau. Yang keempat ada lidah sebagai indera pengecap. Nah, yang kelima ada kulit sebagai indera peraba. Nah, Bapak punya pertanyaan ini kepada kalian semua. Pertanyaan pertama adalah siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari mata? Nah, ada yang tahu? Nah, jadi mata kita ini berfungsi sebagai indera penglihatan yang memungkinkan kita untuk melihat berbagai warna dan bentuk ataupun benda. Nah, mengetahui eh, terang dan gelap. Yang ketiga, membantu kita bergerak dan menghindari bahaya yang ada di depan kita. Yang keempat itu membaca, menulis dan belajar, belajar, dan yang terakhir adalah menikmati keindahan alam di sekitar kita. Nah, yang kedua ada pertanyaan tentang telinga. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki telinga? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi anak-anak, jika kita tidak memiliki telinga, kita tidak akan bisa yang namanya mendengar suara apapun. Udah, kita tidak bisa mendengar suara apapun. Kita itu kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga, kita tidak bisa mendengar musik ataupun suara-suara alam. Yang keempat, kita sulit mengetahui bahaya yang datang dari suara. Nah, yang kelima, kita kesulitan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kita nggak seimbang tubuh kita kalau kita tidak punya telinga. Telinga itu membantu kita dalam keseimbangan. Nah, sudah paham? Nah, lanjut yang kedua, fungsi setiap alat indera. Nah, yang pertama ada mata. Mata adalah jendela dunia kita, di mana dari mata kita bisa melihat apapun yang bisa kita lihat. Contohnya bagaimana cara kita untuk menangkap gambar di mata kita ini. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak berikan pertanyaan. Apa yang terjadi saat kita berada di tempat yang gelap? Siapa yang bisa jawab? Nah, pada saat kita berada di tempat gelap, mata kita terdapat yang namanya ada pupil mata. Nah, pupil mata ini dia akan membesar dan menangkap lebih banyak cahaya. Nah, mata butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kegelapan tadi. Nah, penglihatan kita di tempat gelap itu jadinya berkurang. Nah, jelas karena cahaya yang masuk lebih sedikit. Nah, kita akan mengandalkan indera lain seperti indera peraba, indera pendengar kita.
Nah, seperti itu ya. Lanjut ke yang kedua, yaitu ini, telinga. Nah, telinga itu fungsinya adalah untuk membantu kita mendengar berbagai jenis suara. Ya, berbagai jenis suara. Pertanyaan dari Bapak. Mengapa kita tidak boleh mendengarkan musik terlalu keras? Nah, kenapa kita tidak boleh mendengarkan musik terlalu keras di dekat telinga kita? Nah, jika kita mendengarkan musik terlalu keras, itu sangat berbahaya bagi telinga kita. Yang pertama, itu dapat merusak yang namanya sel-sel pendengaran yang ada di telinga kita, di dalam telinga kita. Yang kedua, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada kita, di telinga kita. Nah, yang ketiga itu membuat telinga kita berdenging. Kan berdenging kan tidak enak. Yang keempat, bisa menyebabkan ketulian yang fatal atau permanen. Nah, yang terakhir adalah mengganggu konsentrasi dan kesehatan. Jadi, mendengarkan musik yang terlalu keras di dekat telinga itu bisa mengganggu kesehatan. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu hidung. Nah, hidung adalah alat indera kita yang hebat dalam mencium bau. Ya, jadi hidung ini gunanya untuk mencium bau. Nah, pertanyaan dari Bapak. Mengapa kita bisa membedakan bau? Kenapa kita bisa membedakan bau? Karena di hidung kita memiliki ribuan sel penerima bau. Ya, jadi setiap bau pasti memiliki partikel yang berbeda-beda. Nah, otak kita dapat mengingatkan dan membedakan bau tersebut yang saling berbeda. Jadi, sel-sel di hidung itu sangat sensitif terhadap berbagai jenis bau. Nah, jadi kita dapat bisa merasakan jenis-jenis bau. Seperti itu. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu lidah nih. Nah, lidah ini berfungsi sebagai alat perasa kita. Nah, alat perasa kita ini lidah. Nah, pertanyaan dari Bapak. Bagian mana lidah yang bisa merasakan rasa manis? Bagian mana, ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Bagian dari ujung lidah. Dari mana tahu, Pak? Coba dibuka bukunya, dipelajari lagi, ada bagian-bagian lidah yang khusus untuk berbagai macam perasa. Ada rasa manis, asam, pahit, dan lain-lainnya. Bisa dibaca di bukunya. Lanjut. Yang kelima ada kulit. Nah, kulit nih. Kulit adalah sebagai pelindung tubuh kita, sekaligus dia alat peraba kita. Udah bisa ingat? Nah, pertanyaan dari Bapak. Apa yang kalian rasakan saat memegang es? Ya, tentunya menjadi kulit kita ini jadi dingin atau gimana? Kalau kelamaan bisa mengkerut. Nah, kita rasakan dingin. Kenapa bisa kita rasakan dingin? Karena otak menerima saraf dari kulit tadi supaya bisa, oh ternyata yang diterima kulit itu adalah dingin. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Cara merawat alat indera kita yang 5 tadi. Oke. Mari kita pelajari cara menjaga alat indera kita. Nah, yang pertama cara merawat mata. Ini mata. Nah, cara merawat mata yang pertama, membaca dengan pencahayaan yang cukup. Yang kedua, tidak membaca sambil tiduran. Yang ketiga, makan makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A ya anak-anak. Lanjut kedua, merawat telinga. Nah, cara merawat telinga yang pertama itu membersihkan telinga secara
teratur, tidak terlalu kasar ya, yang pastinya dengan menggunakan alat khusus. Yang kedua, menghindari suara terlalu keras. Seperti tadi bahayanya saat mendengar suara terlalu keras. Oke. Yang ketiga, merawat hidung. Nah, bagaimana cara merawat hidung? Yang pertama, membersihkan hidung dengan tisu ataupun membersihkan dengan lembut dan tidak kasar agar tidak luka. Yang kedua, cara merawat hidung yaitu menghindari debu dan tentunya asap. Itu sangat berbahaya bagi hidung kita. Nah, cara merawat lidah ini yang keempat. Cara merawat lidah yang pertama itu menyikat lidah saat menggosok gigi. Jadi lidah juga perlu disikat ya, jangan cuma giginya saja. Yang kedua itu menghindari makanan atau minuman yang terlalu panas. Jangan makan yang terlalu panas, jangan makan yang terlalu dingin. Itu tidak boleh karena dapat merusak lidah. Yang kelima adalah merawat kulit. Ya, gampang cara merawat kulit. Pertama, itu mandi 2 kali sehari. Nah, yang kedua menggunakan pelindung saat di bawah sinar matahari atau sunscreen atau pelembab atau yang lain-lain juga boleh asal jangan langsung terpapar sinar matahari. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan refleksi untuk hari ini pembelajaran kita mengenai alat indera kita. Apa yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Nah, menurut saya ya, ini adalah pertanyaan yang lumayan bagus untuk anak-anak. Jadi kita yang pertama kita belajar yang namanya keunikan setiap alat indera. Ya, keunikan alat indera. Pasti setiap indera itu memiliki keunikannya masing-masing. Kita mempelajari yang namanya pentingnya merawat alat-alat indera tadi. Ya, yang ketiga, setiap alat indera mempunyai fungsi khusus masing-masing. Nah, lanjut, cara kerja alat indera juga pastinya berbeda. Oke, sekian untuk hari ini pembelajaran mengenai alat indera beserta cara merawatnya. Pembelajaran kelas 4 semester 1 bab 2 yaitu alat indera dan merawatnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.